Syahreda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Latifah dari Program Studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan materi kelompok 9 mengenai alat perlengkapan negara. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa pengertian alat perlengkapan negara dan istilah lembaga negara sebelum amandemen Undang-Undang 1945. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian alat kelengkapan negara. Dalam Kepustakaan Indonesia, alat kelengkapan negara digunakan dengan istilah yang berbeda-beda. Misalnya istilah organ negara, badan negara, dan lembaga negara. Namun maknanya tetap sama. Jadi kata pemerintahan itu diganti dengan negara dan diartikan badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara atau eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam Kamus Istilah Hukum, Coach Kema Andre yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dan kawan-kawan menerangkan bahwa kata organ diartikan sebagai perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan Undang-Undang Dasar atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya diterangkan bahwa negara dan badan pemerintahan rendah itu mempunyai alat perlengkapan, yaitu mulai dari raja atau presiden sampai pada pegawai yang terendah. Para pejabat tersebut bisa dikatakan sebagai alat perlengkapan. Di sini Coach Kema Andre menjabarkan pengertian alat perlengkapan negara secara luasnya. Maksudnya bahwa alat perlengkapan negara itu meliputi semua pegawai yang ada dalam negara, dari presiden sampai dengan kepala desa atau lurah, baik yang bersifat tunggal maupun kolegial. Alat kelengkapan negara yang bersifat tunggal itu misalnya kepala negara, kepala pemerintah, kepala daerah, dan kepala desa. Sedangkan alat kelengkapan negara yang bersifat kolegial itu seperti MPR, DPR, DPD, MA, dan MK. Itu dalam arti sempit, karena terminologi alat perlengkapan negara tersebut pada umumnya digunakan untuk badan-badan tingkat pusat serta badan perwakilan atau permusyawaratan rakyat maupun daerah. Nah, secara konseptual tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat negara itu adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Selanjutnya,
Saya akan menjelaskan istilah lembaga negara sebelum amandemen. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dikenal beberapa istilah yang dipergunakan untuk mengidentifikasi lembaga atau organ-organ penyelenggara negara. Konstitusi RIS 1949 menyebutnya dengan istilah alat-alat perlengkapan federal. Dalam ketentuan tersebut menyatakan alat-alat perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat terdiri dari Presiden, Menteri-Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia, dan Dewan Pengawas Keuangan. Adapun Undang-Undang Dasar 1950 menyebutnya dengan alat perlengkapan negara. Pasal 44 Undang-Undang Dasar 1950 menyatakan alat-alat perlengkapan negara terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemui satu kata lembaga organ penyelenggara negara, sehingga menyulitkan dalam mengidentifikasi dan memaknai lembaga negara tersebut, yang hanya adalah istilah badan. Misalnya dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, badan dipergunakan untuk menyebut Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Demikian pula dengan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, kata badan itu untuk menyebut badan kehakiman. Dalam pasal 2 aturan peralihan dipergunakan istilah badan juga. Begitu juga untuk menyebut MPR dan DPR menggunakan istilah badan. Istilah lembaga negara itu kembali dijumpai dalam ketetapan MPR nomor 3. Istilah lembaga negara mulai menemukan konsepnya karena ketetapan MPR tersebut membagi lembaga negara menjadi 2 kategori, yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Ketetapan MPRS nomor 5 1969 tentang kedudukan semua lembaga negara tingkat pusat dan daerah pada posisi dan fungsinya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Melalui ketetapan MPR tersebut ditemui 2 kata menunjuk organ-organ penyelenggara negara, yaitu badan dan lembaga-lembaga negara. Dalam menimbang poin tersebut menyatakan MPRS sebagai badan tertinggi dalam negara Republik Indonesia.